قلوبنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين. Para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, para orang tua, wabil khusus dua masjid yang kita cintai ini, serta jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, tanpa mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau-beliau semua. Dan salam penghormatan yang paling istimewa menyampaikan kepada segenap hadirin muslimin mukminin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini kecuali dosa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki zahir batin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Allah berkahi kehidupannya. Memudahkan semua urusannya dan semua yang hadir insyaallah istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin mukminin rahimakumullah, alhamdulillah. Terima kasih pertama kali kami ucapkan pada ketua masjid yang sudah mengizinkan kami untuk mengaplikasikan safari dakwah minggu ke-11, tepatnya setiap hari Selasa ba'da zuhur. Dan biasanya kami mengkaji kitab Fawaidul Mukhtar Lisalih Tariqil Akhirah dari Habib Ali bin Hasan Baharun hafizahullah ta'ala. Langsung saja kita baca kitab ini. Qala Syekhul Musannif hafizahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Faslun fi bab fadli talabil ilmi ila al-gala alladhi assasa darsan nahwi ba'da subhi kama jara fi Hadramut wal Habib Ali al-Habsyi. Wa kana yaqul kuntu mula'an bi'ilmi nahwi katsira wa la abtadi tadris ba'da salati subh illa bi'ilmi nahwi hatta qamat 'indi al-ashya'. Wa qultu kulla yawmin abtadi biqama zaidun jalasa zaidun wa kana ba'dul muhibbin jalisan fi dars fi masjid Hanbal muttaki'an bi sariyah wa akhadhat musinatun fa idza huwa bi thalathati anfar wujuhuhum kalagmar wa mutagaddimuhum akbaruhum ila akhir al-qisah. Baik, masih dalam bab fasal yang menjelaskan keutamaan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Fadlu talabul ilm, utamaan fadilah menuntut ilmu. Pengarang mengatakan di sini beliau mengutip dari kitab Al-Mawaqiful Jaliyah. Beliau mengutip dari kitab tersebut cerita Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, warga Palembang dan kota-kota lain juga biasanya sudah mengenal nama ini, tidak asing lagi ya. Nama Al-Habib Ali Al-Habsyi biasanya dalam acara-acara maulid dibacakan, maulid Simtudurah.
ini Al-Habib Ali Al-Habsyi adalah orang yang pertama kali mempopulerkan praktek belajar ilmu nahwu setelah subuh. Ilmu nahwu sudah lama. Ilmu nahwu itu ilmu dari cabang bahasa Arab yang dia fokus ke bagaimana caranya kita tahu akhir harokat dari setiap kalimat. Misal qoma zaidun, ini bacanya zaidun, zaidan atau zaidin. Nah ini urusan ilmu nahwu yang ngatur. Kalau kita belajar ilmu nahwu, oh kalau qoma berarti zaidun, kalau dorobtu berarti zaidan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau misalnya marortu bi zaidin, maka bacanya bisa zaidun, zaidan atau zaidin. Dhahabtu ilal masjidi, ilal masjidi, ini masjidu, masjidah apa masjidi? Belajar ilmu nahwu ternyata kalau ilal masjidi berarti karena huruf jar. Nah, ada huruf jar sebelum masjid, jadi masjid majrur bi ila. Itu panjang, mau lebih jelasnya belajar ilmu nahwu. Nah, beliau ini yang mempopulerkan belajar ilmu nahwu habis subuh. Nah, adapun ilmu nahwu ini sudah lama. Nah, sebelum beliau, bahkan di zaman Al-Imam Ali karramallahu wajhah itu sudah ada ilmu nahwu. Nah, baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan bercerita, ini cerita langsung dari beliau. Beliau mengatakan, "Kuntu mula'an bi ilmin nahwu katsiran." Aku ni suka sama ilmu nahwu, kata Ali Al-Habsyi. Aku senang sama ilmu nahwu, ngajar dan belajar ilmu nahwu itu senang. Baik. Dan tidaklah aku memulai pelajaran setelah subuh itu kecuali aku mulai dengan ilmu nahwu dulu. Jadi belajar ilmu nahwu dulu habis subuh. Salat subuh, zikir, habis zikir belajar ilmu nahwu. Baik. Sampai akhirnya setan datang. Setan bikin bisikan, bikin was-was. Akhirnya aku bilang dalam hati, beliau mengatakan dalam hati, aku ini belajar ilmu nahwu setiap hari, tamam. Kulla yaum abtadi bi qamasain. Kayak bosan gitu beliau. Ya Allah, aku ini habis subuh bukan mulai dengan ilmu-ilmu yang gimana, tapi belajar ilmu nahwu. Fokus ke harokat akhir kalimat. Itu yang aku ajari. Kayak ada perasaan gimana gitu. Bosan kayak kurang bagus kayaknya. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan sebagian muhibbin, sebagian pecinta beliau yang duduk hadir di pelajaran tersebut, tepatnya di Masjid Hambal, muttaqian bisariyah, nyender di dinding. Nah, salah satu muhibbin beliau, jemaah yang hadir di majelis beliau itu duduk nyender di dinding yang ada di Masjid Hambal. Masjid Hambal ini alhamdulillah kami sudah masuk ke sana. Masjid Hambal di Hadramut di Sewu. Masjid Hambal ini jadi tempatnya Al-Habib Ali Al-Habsyi ngajar sebelum beliau bikin pondok pesantren. Sebelum beliau bangun pondok pesantren, sekarang kan ada pondok pesantren beliau di Sewu namanya Rubat Ilmi Syarif. Alhamdulillah, tahaddusan bin ni'mah, mensyukuri nikmat. Kami belajar di sana 3 tahun kurang lebih di Ribat Ilmi Syarif. Nah, sebelum beliau mentaksis membangun ribat ini di Yaman, Hadramut, Sewu, beliau ngajar dulu di Masjid Hambal. Murid-murid beliau itu tinggal di kos-kosan, mungkin bahasa sekarang. Tinggal di kos-kosan. Tempat belajarnya di Masjid Hambal karena emang kos-kosan yang beliau pilih tempatkan murid-murid beliau itu dekat Masjid Hambal. Jadi nggak jauh, enak belajarnya dekat dari kos-kosan ke
masjid. Nah, beliau ngajar di Masjid Hambal. Oh iya. Di antara apa yang beliau ajarkan setelah subuh adalah pelajaran nahwu. Akhirnya datang bosennya. Naam. Toib. Tapi subhanallah, Allah pengen kuatkan ini Al-Habib Ali Al-Habsyi melalui perantara wasilah jemaah yang nyender tadi. Itu ketika Habib Ali Al-Habsyi ngajar, ya subhanallah habis subuh pelajaran ngantuk biasanya. Habis subuh ngantuk berat. Baik. Enggak taunya subhanallah di jamaah mimpi. Dalam mimpi dia melihat 3 orang yang mukanya itu bagaikan bulan purnama ya. Bercahaya terang benderang mukanya. Enak dilihat. Nah, ada A, B, C 3 orang yang dia lihat dalam mimpinya. Cahaya yang A ini paling terang, B agak redup sedikit cahayanya, yang C pun agak redup sedikit. Pokoknya yang A ini paling terang, paling benderang, paling indah. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dalam mimpinya jemaah ini ngelihat A ini berjalan, B berjalan, C berjalan di hadapan jemaah ini. Ketika C ini mau pergi, dipanggil sama jamaah yang mimpi ini. Nah, lalu jamaah itu mengatakan, "Man antum?" Siapa kalian ini? Siapa kalian bertiga ini? Nah, faqala, akhirnya yang C itu mengatakan, al-awwal an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang A itu, yang pertama tadi lewat itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah ini mimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dan ketika hadir majelis taklim Al-Habib Ali Habsyi dalam pelajaran nahwu. Pelajaran nahwu ini termasuk ilmu alat ya, ilmu yang membantu, alat bantu kita memahami syariat. Nah, orang pengen paham tafsir harus belajar nahwu. Nah, karena terkait makna dan hukumnya itu dengan ilmu nahwu. Kalau harokatnya fathah ada artinya sendiri. Kalau harokatnya kasroh ada artinya. Kalau harokatnya dhammah ada artinya. Jadi kalau kita tepat dalam memberikan harokat, kita pun tepat dalam menafsirkan Al-Quran atau mensyarahi, menjelaskan itu hadis. Tapi ini termasuk ilmu alat, bukan ilmu syariat ya. Ilmu alat sebagai alat bantu memahami syariat. Nah, jemaah ini bermimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, menurut paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini benar adanya mimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'a haggan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, berarti yang dia lihat itu benar. Karena apa? Karena setan gak bisa menyerupaiku. Ini pengecualian nih untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kalian, antum, kita semua mudah-mudahan yang kita dimuliakan oleh Allah dengan bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau antum bermimpi Nabi itu benar Nabi emang. Tapi kalau mimpi yang lain bisa jadi itu setan. Inti mimpi Ustadz Fulan, inti mimpi Kiai Fulan, atau mimpi Habib Fulan, ulama Fulan, orang soleh Fulan, inti mimpi itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau sudah mimpi Nabi, gak mungkin salah, pasti benar. Pasti kebenaran yang dia lihat. Benar itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri mengatakan dalam hadis, setan gak bisa nyerupain aku. Dalam mimpi aja setan gak bisa nyerupain, apalagi dalam kehidupan nyata. Makin susah. Dalam mimpi gak bisa setan nyerupain. Tapi kalau ulama-ulama
Naam, itu bisa diserupai oleh setan. Naam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau antum mimpi-mimpi soleh, mimpi-mimpi yang baik, itu jangan bangga dulu, jangan tertipu dulu, jangan bilang inti sudah masya Allah dulu. Nah, tetap kita nunggu mimpi-mimpi orang soleh, wali fulan, kiai fulan, habib fulan, itu mimpi langsung itu bangga bangun. Mana sudah menjadi orang soleh bagi, mana sudah dekat dengan Allah, mana sudah dekat dengan Rasulullah. Mimpi yang baik-baik. Nah, la ilaha illallah. Jangan tertipu dulu ya. Jangan tertipu dengan mimpi. Lihat amal kita gimana. Kalau amal kita baik, ngomongnya kita jujur, bagus, yang keluar dari lisan kita bisa jadi benar itu mimpi. Tapi kalau amal kita amburadul, amal kita hancur, kita hobi maksiat, lalai, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba mimpinya bagus, mimpi wali, mimpi kiai, mimpi ustaz. Hati-hati. Hati-hati, barangkali itu setan nyamar. Gak benar mungkin itu. Karena mimpi ini terkait amal kita juga. Kalau soleh dan jujur orangnya, insya Allah itu mimpi benar. Tapi kalau sebaliknya salah, itu bisa bikin kita, kalau orang yang lalai, dia bisa bangga-banggaan dengan mimpi tersebut. Dia bakal termotivasi untuk tetap bermaksiat. Dia bilang dalam hati, mana yang gak pernah sholat aja mimpinya bagus gini. Ya udah, ada terusin aja deh, gak usah sholat. Anak ahli maksiat mimpinya bagus-bagus gini, kayaknya ini pertanda Allah setuju dia mana. Na'udzubillah min dzalik. Takutnya itu datang dari setan. Nah, la ilaha illallah. Adapun mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar, gak mungkin salah ya. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kabar gembira bagi orang yang mimpi Nabi, insya Allah ketemu Nabi dalam keadaan terjaga. Nah, man ra'ani fil manam, kata Nabi, fasayarani fil yaqظah. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, niscaya dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Tapi gak sabar ya orang mimpi Nabi, masya Allah. Sunnah-sunnah hampir semua, keseluruhan hampir sunnah-sunnah Nabi dia lakuin. Hampir semua cerita Nabi dia paham, dia hafal, dia ngerti. Hampir setiap hari dia sholawat kepada baginda Nabi SAW. Susah, gak gampang urusannya. Naam, la ilaha illallah. Dan senantiasa dia mengkaitkan hatinya, ada perasaan rindu kepada Nabi SAW. Walaupun zamannya jauh 14 abad bedanya, cuma kerinduan luar biasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kembali lagi ke cerita tadi, jamaah ini mimpi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada orang yang ketiga tadi, C, naam. Si C menjawab, itu yang pertama itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang kedua yang melewati itu tadi, itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Naam. Menantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau siapa? Naam. Lalu orang tersebut menjawab, saya Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali, cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jemaah yang mimpi ini nanya, masih dalam mimpi nih, kalian mau kemana? Lalu Sayyidina Hasan menjawab, Ji'na banahdur madras al-walad Ali. Kami pengen menghadiri majelis taklim Habib Ali Al-Habsyi yang lagi ngajar di Gunung. Masya Allah. Qultu. Lalu jemaah ini setelah Habib Ali selesai ngajar ilmu nahu, diceritainlah, kisahin mimpi ini kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Lalu Al-Habib Ali Al-Habsyi senang, gembira. Nah, Al-Habsyi mengatakan, kalau Nabi SAW hadir majelis nahu saya ini, maka saya gak peduli dengan bisikan-bisikan yang ada ini.
Saya nggak peduli bisikan syaitan bikin saya bosan, bikin saya lemes, bikin saya lesu untuk ngajar nahwu ini akan saya buang. Karena ini kabar gembira dari salah satu jamaah bahwasanya Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Hasan itu hadir ke majlisku, majlis ilmuna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keutamaan menuntut ilmu. Lihat nih orang yang menuntut ilmu yang masya Allah, ini jemaah ini kebetulan emang istiqomah hadir majlis Al Habib Ali Al Habsyi. Nah, senantiasa beliau ba'da subuh hadir. Tepat pada itu beliau emang betul-betul ngantuk, gak tahan lagi ketiduran nih. Dan ini bentuk sudah Allah takdirkan seperti itu ya, sebagai pemberi bisyarah kabar gembira untuk Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Tuh penuntut ilmu yang tulus, yang sidik dalam menuntut ilmu, ketiduran itu mimpinya luar biasa dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Mimpi bertemu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira untuk itu jamaah, sekalipun kabar gembira untuk Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Nah, baik. Kemudian di sini beliau mengatakan masuk ke pasal yang berikutnya, keutamaan penuntut ilmu. Kalau tadi keutamaan menuntut ilmu, sekarang penuntut ilmunya itu. Orang yang menuntut ilmu itu, keutamaan yang ada pada orang yang menuntut ilmu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala muta'allim kaslan afdal indallah min sab'ah mi'ah abid mujtahid. Satu penuntut ilmu yang malas, nah, itu lebih afdal di sisi Allah daripada 700 ahli ibadah yang semangat dalam ibadah tapi nggak ada ilmunya. Nah, satu penuntut ilmu cuma malas, cuma dia paksa ke, dia tuh malas asalnya. Nuntut ilmu tuh tidak ikhlas sebenarnya. Karena disuruh wong tua misalnya, karena bawaan malas, karena dak lemah, pokoknya malas. Cuma masih dia hadir, masih dia nuntut ilmu hadir. Cuma alasannya faktornya itu bukan karena rajin, ikhlas dari hati, tidak. Malas sebenarnya. Kalau bisa berlari, cuma tidak bisa berlari. Wong tua wajib misalnya, atau dak lemah sama lingkungan. Nah, nuntut ilmu kelemahan. Nah, walhasil itu lebih afdol daripada 700 ahli ibadah yang mereka ini 700 ahli ibadah ini semangat dalam ibadahnya. Tapi perlu digarisbawahi, ahli ibadah ini ibadahnya galau-galau tanpa ilmu. Ada 700 orang ahli ibadah kalau sholat, amal, zikir dia, amal. Cuma tidak tahu cara sholat sebenarnya mereka. Dia tidak belajar ibadah-ibadah baik tanpa dilandasi dengan ilmu. Ada lagi penuntut ilmu kok malas bro, cuma masih dia paksa penuntut ilmu. Ini lebih afdal di sisi Allah. Satu penuntut ilmu yang malas ini kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah daripada 700 ahli ibadah yang semangat dalam ibadah. Dalam ibadahnya semangat, dalam menuntut ilmu tidak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditayang kayak ini penuntut ilmu yang malas nih. Bagaimana kalau penuntut ilmu yang rajin, yang ikhlas, yang betul-betul menuntut ilmu untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Baik. Kemudian beliau mengatakan balagha ba'dhum fi martabatil ilmi ma balagha walakinnahu
Sebagian para ulama, para ulama berilmu luar biasa. Mereka ulama berilmu, akan tetapi kita lihat di usianya yang tua, mereka masih menuntut ilmu. Di usianya yang terbilang sudah tua, itu mereka masih dengan pena mereka, masih dengan notes mereka, masih hadir majelis ilmu, padahal usianya udah tua. Nah, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, terkadang masih kita saksikan orang-orang tua yang hadir majelis ilmu, padahal sudah tua. Mereka sudah berilmu, mereka sudah banyak menuntut ilmu dari ulama, dari para thalibul ilm. Tua usianya tapi semangat dalam menuntut ilmu. Mereka mengatakan, kami ini pengen mati dalam keadaan menuntut ilmu. Kami ingin meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, karena diriwayatkan bahwasanya barang siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka jarak antara dia dan para anbiya itu hanya satu tingkat, satu derajat. Nah, kalau thalibul ilm yang meninggal itu dalam menuntut ilmu di tingkat pertama, para nabi di tingkat kedua, dekat jarak. Bisa manggil-manggil kita para nabi, dekat artinya kedudukannya dengan para anbiya. Makanya banyak kita saksikan para ulama, mereka walaupun sudah tua masih semangat menuntut ilmu, masih menuntut ilmu. Kan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ketika usianya sudah tua, murid-murid beliau ini menyaksikan beliau masih bawa pena, dan bawa buku tulis. Lalu murid-murid beliau bertanya, teman-teman beliau bertanya, wahai syekh, wahai imam, engkau sudah di usia senja, engkau sudah tua, kenapa engkau masih bawa kitab? Kenapa engkau masih bawa pena? Usiamu sudah hampir selesai, engkau di usia yang tua, kenapa engkau masih belajar? Sudah cukuplah, enggak usah belajar lagi, di rumah aja. Maksud mereka seperti itu. Lalu apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ma'al mihbarah ilal magbarah. Saya akan senantiasa membawa ini pena, artinya saya akan senantiasa menuntut ilmu sampai saya meninggal, sampai saya dibawa ke dalam kuburan, sampai saya meninggal, sampai saya dibawa ke liang kubur, saya senantiasa saya akan menuntut ilmu, karena mereka tahu keutamaan dalam menuntut ilmu. Beliau pengen meninggal dalam menuntut ilmu, sehingga dekat beliau dengan para anbiya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir diriwayatkan dalam athar bahwasanya innallaha takaffala li thalibil ilm birizqi. Sesungguhnya Allah menanggung kepada thalibul ilm rezekinya mereka. Allah tanggung rezeki thalibul ilm. Diriwayatkan dalam satu hadis bahwasanya Allah menanggung rezeki thalibul ilm. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyikapi ini hadis. Beliau mengatakan, ini tanggungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala setelah tanggungan umum yang Allah berikan kepada setiap makhluknya. Allah kan mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Setiap yang melata di muka bumi ini Allah berikan kepada mereka rezekinya. Udah ukuran rezekinya pasti sampai kepada mereka. Inti mau kerja sekenceng-kencengnya segitu orang rezeki ini. Inti juga mau malesan sekenceng-kencengnya, mau males sekenceng-kencengnya, rezeki ini seperti itu juga. Gak nambah, gak berkurang dengan apa yang sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana hadis ini, Bib? Hadis ini, innallaha takaffala bi thalibil ilm birizqi. Allah
menanggung rezeki thalibul ilm. Ini maknanya rezeki khusus. Setelah rezeki umum, tadi rezeki umum tuh Allah berikan kepada semua makhluk, yang thalibul ilm, yang bukan thalibul ilm, laki, perempuan, anak kecil, hayawan, tumbuhan, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Nah, setelah Allah bagi ini rezeki umum, Allah berikan lagi rezeki khusus. Khusus kepada siapa? Kepada thalibul ilm. Nah, kepada thalibul ilm artinya apa rezeki khusus ini? Allah mudahkan bagi mereka bekal biaya kehidupan mereka dalam menuntut ilmu. Jadi jangan takut. Jangan takut, insya Allah kalau kita betul-betul nak menjadikan anak kita thalibul ilm. Sekarang ini kan di pondok pesantren biasanya belajar ilmu syariat. Nah, terkadang orang tua kendalanya itu susah biayanya. Insya Allah kalau itu yakin, insya Allah Allah takafal. Allah yang nanggung rezeki thalibul ilm itu dengan rezeki yang khusus yang Allah berikan kepada thalibul ilm. Berapa banyak? Allah buka aja nanti jalan. Insya Allah rezeki yang ada di mana ada kali duit cuma buat duit pendaftaran bayar. Bulanannya udah disubit, ini udah galau-galau duit anak. Insya Allah khair, insya Allah bagus. Inti masuknya insya Allah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ada bagi jalan. Bisa jadi dia berprestasi dapat beasiswa, bisa jadi. Asal dia thalibul ilm betul-betul. Syaratnya bukan di pondok tuh pasti thalibul ilm, tidak. Galau-galau yang ada di pondok thalibul ilm. Ada yang thalibu kawan, ada yang nyari kawan di pondok pesantren itu. Ada yang nyari kawan dan lain sebagainya ya. Tamam. Ada yang emang betah kalau banyak kawan di rumah ada betah misalnya. Bukan untuk ilmu tujuannya. Nah, ini lain lagi ya. Tapi kalau betul-betul thalibul ilm dia rajin untuk ilmu, insya Allah Allah mudahkan. Allah mudahkan rezeki dia. Terkadang Allah berikan kemudahan juga kepada orang tuanya. Banyak ya. Saya punya keluarga itu, satu dia cerita sama saya. Anak dia mungkin ada 4 atau 5 atau 6 ya. Segitu, kalau enggak 5, 6. Mondok semua. Sebelum anaknya mondok susah rezekinya. Kebetulan jualan ya. Susah rezekinya. Tapi subhanallah pas anak dimondoi 5 bayar galau, 6 bayar galau. Nah, akhirnya subhanallah pas anak dimondoi, subhanallah mudah rezeki itu. Dia buka usaha di rumahnya dewe, sama di rumah dewe uang yang datang. Jadi tiap uang nak beli ketok pintu dia. Kadang-kadang dia tutup pintu. Tidak niat itu jualan, cuma datang pelanggan banyak. Kalau dulu sebelum mondoi anak-anaknya, kadang-kadang keliling pasar 16, ngobrol, jualan sana sini, susah niat laku. Tapi subhanallah Allah takafal li thalibul ilm rezeki ya. Allah tanggung rezeki thalibul ilm dengan rezeki yang khusus, tapi dengan yakin. Kita harus yakin dan betul anak kita ini betul-betul nuntut ilmu. Kalau tiba-tiba ngaku tidak cak yang ngambil ngomongi anak-anak udah mondok, tanya lagi anak itu belajar kan? Aku main-main baik atau sekedar main-main. Nggak niat, males-malesan. Nah ini bukan thalibul ilm. Thalibul ilm itu yang mencari ilmu. Sama dengan thalibul dunia, orang yang mencari dunia. Bagaimana? Oh mati-matian dari pagi sampai ke pagi lagi. Karena dia thalibul dunia, mencari dunia. Kalau nak dapat predikat thalibul ilm, emang mati-matian dalam mencari ilmu. Capek, begadang, bangun sebelum subuh, ngapal. Tidurnya cuma berapa jam, dikit 4 jam, 3 jam cuma tidurnya dalam sehari. Bangun qiyamul lail, malam ngamal ke ilmunya. Nah ini kalau thalibul ilm model kayak ini, insya Allah Allah tanggung rezekinya. Artinya Allah permudah rezeki penuntut ilmu ini. Terkadang digratisi, terkadang bahkan berapa banyak anak jujur. Kawan-kawan anak yang terbang ke Hadramut berapa banyak dari keluarga
yang ekonominya kurang mampu. Cuma sampai ke Hadramut Kiamat, belajar mereka 5 tahun kuliah, belajar di Darul Mustafa. Kadang subhanallah kiriman bulanan tidak pernah mereka. Kate kiriman bulan tuh. Tapi bisa belajar. Ada di sana tunjuk makan. Cuma terkadang yang kurang mapan itu ya kate kiriman bulanan. Lain budak-budak yang berado kan, yang beruang mereka dikirimi bulanan ada kiriman untuk mereka. Tapi subhanallah mereka terkadang mereka sampai subhanallah kawan-kawan sebagian kawan-kawan gitu ada yang S2 lanjut S3 padahal tidak berapa dapat beasiswa S2 dapat lagi S3 beasiswa sama padahal gurunya tidak mampu sama sekali karena dia betul waliul ilim dia memang betul rajin budaknya belajar untuk ilmunya deh. Jangan takut kita untuk anak itu asal kita bisa ngajari anak kita betul-betul kau betul-betul jadi thalibul ilm. Insyaallah rezeki kau, rezeki abah, rezeki umi mudah urusannya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu